beberapa pekerjaan akan diambil alih oleh AI, Artificial Intelligence. Saya katakan jangan percaya. Jangan percaya akan statement itu. Dengan pendapat tersebut. Kalau mau tidak nganggur, jadi imam. Ditabiskan langsung dapat pekerjaan. Ya, langsung. Para romo, suster, frater, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kalau kita baca di berbagai media massa atau juga dari berita yang tersebar, kadang kita khawatir kalau beberapa pekerjaan akan diambil alih oleh AI, Artificial Intelligence. Saya katakan jangan percaya. Ada 120 jenis pekerjaan lebih yang masih membutuhkan manusia. Semisal, dalam membuat keputusan harus pribadi yang konkret. Kita ini mengambil keputusan. Berdiscernment tidak bisa digantikan oleh aplikasi apapun. Misalnya kamu tanya di Google, bagaimana situasi panggilanku? Nggak dijawab. Karena yang tahu adalah diri kalian. Bagaimana perasaanku saat ini? Nggak akan dijawab. Karena yang tahu adalah kalian. Kemudian membaca reaksi dari wajah seseorang. Sehingga kita dengan tepat dalam bersikap, memberi tanggapan, berdialog, itu hanya manusia konkret, pribadi konkret. Mengingat suatu peristiwa, memori masa lalu dari seseorang tidak bisa digantikan oleh AI. Menjadi pembimbing rohani juga tidak bisa. Suatu saat ada romo yang tugas menjadi misionaris tanya ketika merasa sedih, cerita pada AI dan dijawab, katanya bisa menghibur juga, ya. Tetapi pasti itu tidak pas apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu peran pastor, imam, bruder, suster, filsuf, teolog, moral, rahib, pendoa tidak dapat tergantikan oleh AI. Para suster yang melayani orang miskin, seperti martir yang kita peringati hari ini, Maria Magdalena Fontaine dan lain-lain dan kawan-kawan, itu tidak tergantikan kemartiran itu. Oleh karena itu kita mempunyai harapan. Masih banyak lahan pekerjaan, pelayanan, misi gereja yang meminta kehadiran seorang imam, seorang bruder, suster. Maka adik-adik sekalian yang ikut rekoleksi panggilan ini, kalau mau tidak nganggur, jadi imam. Ditabiskan langsung dapat pekerjaan. Ya, langsung. Oleh karena itu, kalian para seminaris, para frater, jangan khawatir akan kehilangan pekerjaan karena hadirnya AI. Pekerja-pekerja kebun anggur masih dibutuhkan sampai selama-lamanya. Sore hari ini kita bersyukur atas panggilan-panggilan yang dikirimkan untuk kongregasi kita, CM Provinsi Indonesia. 11 frater yang akan mengucapkan bonum propositum, niat-niat baik, dan 6 pemuda yang akan memulai masa pembinaan di seminarium intern. Peristiwa ini, saudara sekalian, menjadi peristiwa iman. Jika kalian juga memaknainya secara lebih mendalam,
bukan hanya menerima jubah putih dan mengucapkan niat-niat baik yang telah diucapkan ratusan pemuda di sini nih. Semuanya ada kebanyakan pergi, sudah lupa janji yang diucapkan. Saya harap kalian ingat, ucapkan janji niat-niat baik tadi, komitmen itu dengan iman, dengan penuh iman. Marilah kita melihat peristiwa ini dalam terang bacaan yang kita dengarkan hari ini. Kisah Abram yang kita dengarkan tadi tidak mempunyai keturunan pada waktu itu menjadi sebuah aib, suatu persoalan. Yang melihat itu, Sarai, istri Abram, meminta Abram mengambil Hagar untuk memberi keturunan. Ingat, inisiatif bukan dari Abram. Meskipun Abram mempunyai hak untuk mempunyai keturunan dari hambanya, Sarai tetapi menganjurkan Abram mengambil Hagar. Inti dari kisah ini adalah Abram percaya bahwa Allah senantiasa memberi jalan, membuka cara-cara yang baru untuk menepati janji-janji kepada Abram, karena Allah adalah setia. Hidupnya tidak didasarkan pada apa yang ia miliki, bukan apa yang ia kerjakan, bukan pertimbangan-pertimbangan manusiawi, melainkan pertimbangan-pertimbangan ilahi. Maka Santo Vincentius mengajak kita, mengundang kita, semangat penyelenggaraan ilahi adalah semangat yang didasarkan pada iman, bukan perhitungan-perhitungan manusiawi. Demikian halnya perjalanan panggilan hidup kita sebagai imam, frater, bruder, tidak didasarkan pada apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, tetapi dari iman dan kedalaman relasi kita dengan Allah. Selanjutnya dalam bacaan Injil kita diundang untuk merenungkan perjalanan hidup kita yang didasarkan pada fondasi kokoh, solid, dan kuat. Seperti dalam membuat rumah, bangunan biasanya fondasi pengerjaannya membutuhkan biaya, waktu yang cukup lama, tenaga yang ekstra, dan perhitungan yang matang. Karena dengan demikian batu bata yang disusun selanjutnya akan mempunyai bentuk yang menghasilkan bangunan yang indah dan kokoh. Apa makna bacaan Injil tersebut bagi kita yang menjalani dan menghayati panggilan ini? Para frater yang terkasih, kita diundang untuk menginvestasikan waktu, tenaga, kekuatan, usaha, ya. Ini kata effort dari lagu Stecu itu ada effort, ya. Agar hidup kita ini solid, tegar, kuat, tahan uji, tahan banting, tidak disetir oleh perasaan-perasaan, kebutuhan-kebutuhan psikologis bawah sadar kita, sehingga kita akan mudah kecewa, keliru mengambil keputusan, marah, ngambek, gampang putus asa, kekanak-kanaan, menyalahkan orang lain. Olahlah hidup rohanimu, hidup batinmu, hidup afeksimu dengan sungguh-sungguh bersama formator. Saudara sekalian, terutama para frater, Paus Leo ke-14 dalam rangka tahun jubileum para seminaris di Roma, tanggal 25 Juni, jadi hari kemarin ya, baru saja mengatakan pada para seminaris, para seminaris adalah bukan saja seorang peziarah, tetapi saksi-saksi harapan yang sedang menjalani pembinaan,
menjadi imam dalam situasi yang tidak mudah. Maka ini membesarkan hatimu juga. Situasinya tidak mudah sekarang. Sapaan jangan takut diserukan oleh Paus Leo kepada para seminaris. Karena apa? Yesus menemanimu dalam perjalanan panggilan dan perutusanmu. Bukan teman istimewamu yang menjadi teman bagimu. Jangan membuat caption mungkin dengan temannya, kamu telah setia mulai aku dari nol sampai sekarang, mengerjakan skripsi ini pada titik darah penghabisan. Yesus yang menemani, bukan orang lain. Hal itu bisa terjadi karena apa? Kalau Yesus yang menemanimu, karena motor yang menggerakkan yaitu hati. Olahlah, latihlah hatimu dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Dan diharapkan seminari menjadi sekolah cinta. Nah, ini sulit. Ya, ini tugasnya formator juga, tugasnya visitator. Bagaimana seminari menjadi sekolah cinta? Sekolah mendidik hati. Tidak lepas dari peran formator, visitator, dan konfrater seluruh provinsi untuk memberi hati perhatian kepada seminaris. Terima kasih Romo Direktur Panggilan bersama promotor panggilan dan tim yang mempunyai hati pada panggilan sehingga mengadakan acara rekoleksi untuk anak-anak kaum muda ini. Ini tandanya sungguh-sungguh kita semua mempunyai hati untuk itu. Paus Leo mengingatkan hati kita ini rapuh, hati kita ini gampang retak, emosi kadang juga gampang terluka, sehingga kita pun justru diundang mengolah luka itu bersama Allah dalam keheningan, kerendahan hati, dan keterbukaan. Oleh karena itu para brother, apapun program yang kalian terima dan lakukan di seminari untuk mendidik hati, dengan berdoa, kegiatan komunitas, hari orang miskin, studi filsafat, studi teologi, semua itu untuk mendidik hati kita. Yang menarik, Paus secara khusus mengharapkan seminaris untuk mempunyai kebiasaan membaca, membaca literatur, mengembangkan seni, mengembangkan musik, membuat puisi. Melalui itu semua hati kita dibina, dididik karena seni. Oleh karena itu jangan sampai tidak punya bacaan rohani, jangan sampai tidak punya bacaan yang menjadikan kamu bersemangat. Lebih dari itu semua, meditasi, berdoa, olah rohani menjadi saat untuk membangun relasi personal dengan Yesus. Saudara sekalian, para frater, mari kita menimba kekuatan cinta itu dari Tuhan. Mari kita mohon rahmat kerendahan hati, kelembutan hati, kesederhanaan, mati raga, semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan takut, tatap masa depan imamatmu dengan hati sukacita. Melihat kebutuhan gereja, mengemban misi gereja, kebutuhan kongregasi untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Dengan apa? Mengenakan semangat Kristus, semangat kenabian. Mari kita bangun fondasi hati kita mulai saat ini dan selamanya, supaya hati kita terjaga, terkoneksi dengan Yesus, selalu hening dalam keheningan, hidup kita semakin hari semakin mendalam, mencintai Allah, mencintai sesama. Tuhan memberkati.